Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sore hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak bahaya hidup di tengah-tengah dunia sekarang ini, tetapi kita tidak perlu takut sebab Sang Immanuel itu selalu menopang hidup kita. Mari pada sore ini saya masih akan berkhotbah dari surat 1 Petrus, dan kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini dan melalui ayat-ayat ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana seharusnya kita bersaksi di dalam dunia yang sedang menderita ini. Bagaimana seharusnya kita bersaksi di dalam dunia yang tidak bersahabat terhadap kekristenan. Dunia yang membenci kekristenan. Mungkin ada yang bertanya, apakah pentingnya tema ini bagi kita? Sementara kita menghadapi berbagai banyak macam pergumulan karena pandemi virus corona ini. Bukankah lebih baik kita belajar tentang bagaimana cara mengatasi berbagai macam persoalan yang kita hadapi hari-hari ini? Saya membutuhkan jalan keluar dari persoalan ekonomi, kesehatan, dan masih banyak hal lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang hal-hal itu saya mau mengingatkan kita bersama bahwa sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa di tengah-tengah keadaan sukar apapun juga, Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Yesus sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Amin. Tuhan ada untuk kita. Bahkan kita tidak boleh terlalu heran dengan kesukaran yang terjadi sekarang ini. Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan tatkala Allah dicobai, Allah sudah
dan tatkala kita dicobai, Allah sudah memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita harus tahu bahwa Allah menjadikan situasi yang sukar ini sebagai kesempatan bagi kita untuk mewartakan kasih karunia Allah yang besar kepada dunia yang menderita, kepada dunia yang tidak bersahabat ini. Kita tidak boleh takut dan menarik diri dari melayani Tuhan. Amin. Ingat kata Tuhan Yesus Kristus, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ada banyak orang yang menjadi egois, menyembunyikan diri, tidak melakukan apa-apa, memikirkan dirinya sendiri, dan mengabaikan rencana Allah, mengabaikan panggilan Allah dalam hidupnya. Tetapi ingat, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, sesungguhnya dia mendapatkan nyawanya itu. Amin. Saudara, saya mau mengingatkan juga kita bersama bahwa tujuan utama Allah menyelamatkan kita adalah menjadikan kita saksi-saksi bagi kemuliaan namanya. Bahkan Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi. Ingat di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari di tengah-tengah pergumulan kita yang hebat di masa-masa yang sukar ini, kita tidak mengabaikan panggilan Tuhan atas hidup kita untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Kita tetap mengerjakan panggilan kita untuk mewartakan Injil keselamatan supaya ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan. Karena Allah sesungguhnya tidak menghendaki ada seorang pun yang binasa. Dan mari kita belajar bersama-sama sore hari ini bagaimana seharusnya atau apa yang harus kita lakukan untuk dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat terhadap kita. Nah, berbicara menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat, saya mau mengingatkan kita bahwa kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang percaya pada masa Rasul Petrus hidup dan melayani. Bahkan keadaan kita juga berbeda dengan keadaan orang-orang percaya di tempat-tempat lain yang menderita. Sekalipun ada penderitaan, tetapi kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat pada masa gereja mula-mula. Sekalipun ada penderitaan, kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh gereja-gereja yang teraniaya. Kita tidak sedang dalam bahaya maut karena kita melayani Tuhan hari-hari ini. Kita bersyukur karena dalam posisi kita dan di mana kita berada saat ini, kita masih bisa leluasa beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa bersekutu dan memberitakan kabar baik, bersekutu memuji Tuhan dan belajar dari firman-Nya. Sebagai pendeta, saya masih dengan leluasa dapat memberitakan firman Tuhan. Tidak hanya dalam ibadah-ibadah secara tatap muka seperti sekarang, tetapi juga disiarkan secara online. Dan setahu saya tidak banyak di antara kita, atau mungkin bahkan tidak ada di antara kita yang menderita karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena keadaan kita jauh berbeda, mungkin ada yang berpikir teks ini kurang cocok buat kita. Karena memang Petrus berbicara kepada jemaat-jemaat yang sangat menderita pada waktu itu. Namun demikian saya mau menyampaikan bahwa meskipun kita tidak mengalami penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh gereja mula-mula karena iman mereka,
Sebagaimana mereka dianiaya, diancam oleh kematian hari demi hari. Namun demikian, kita juga semua menghadapi pergumulan dalam hal memberitakan kabar baik. Kita selalu bergumul dengan rasa takut, kekhawatiran, was-was. Kalau kita mau memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang terhilang. Kita semua mengalami pergumulan yang seperti itu. Kenapa seringkali kita tidak bersaksi? Karena kita merasa was-was, kita merasa takut. Karena memang dunia tidak bersahabat dengan kekristenan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Petrus di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 adalah bagaimana seharusnya orang percaya bersaksi di tengah-tengah dunia yang menderita dan tidak ramah ini. Apa yang Petrus tulis dalam teks ini juga berlaku untuk kita. Amin. Ini berlaku untuk kita. Apakah kita menghadapi aniaya yang hebat karena iman kita, ataukah kita hanya takut, cemas, gelisah saat harus memberitakan firman? Ayat-ayat ini berlaku bagi kita orang-orang percaya. Kita semua harus mempelajarinya dan dengan sungguh-sungguh berusaha menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kita, supaya ada jiwa-jiwa dijangkau, supaya ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Kalau kita menyimak ayat-ayat ini, maka kita akan melihat bahwa cara kita bersaksi yang terbaik adalah dengan menunjukkan perbuatan baik, dengan menyatakan perilaku yang baik, dan dengan menggunakan kata-kata yang bijaksana di dalam pimpinan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari di tengah-tengah masa yang sukar ini, kita semua bergumul dengan berbagai macam penderitaan. Tetapi jangan khawatir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan pasti membela kita. Dan mari di tengah-tengah keyakinan akan pembelaan Tuhan yang hebat atas kita, mari kita menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus dengan menunjukkan kehidupan yang baik dan kesaksian verbal yang bijaksana dalam pimpinan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari saja kita melihat satu persatu apa yang dikemukakan oleh Petrus tentang bagaimana seharusnya kita bersaksi di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat ini. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tempat di mana kita hidup saat ini, saudara, tempat di mana kita dipanggil untuk bersaksi adalah dunia yang tidak bersahabat dengan kekristenan. Ini realita yang tidak dapat dibantah, saudara. Kita akan giat menginjil kalau kita tidak perlu rasa takut dianiaya, tidak ada rasa takut untuk ditolak dan lain sebagainya. Tetapi realitanya dunia membenci Tuhan. Dunia tidak bersahabat terhadap kekristenan, sehingga kita seringkali ada kesempatan tetapi kita tidak juga memberitakan firman kepada orang-orang yang terhilang. Kita takut menceritakan kabar keselamatan itu. Dunia di mana kita hidup, di mana kita dipanggil untuk bersaksi adalah dunia yang tidak bersahabat dengan kita. Petrus mengingatkan kita, saudara, supaya sebagai orang-orang percaya kita berusaha untuk mencari perdamaian. Kita berusaha untuk mencari hidup yang baik di antara semua orang di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi di tengah-tengah usaha untuk mencari perdamaian, kita harus ingat bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang benar, penuh juga dengan orang-orang yang tidak benar. Penuh dengan orang-orang baik, juga penuh dengan orang-orang yang jahat. Sehingga setiap perbuatan baik kita tidak selamanya direspon baik. Itu yang harus kita perhatikan. Namun demikian, orang percaya tetap didorong untuk rajin berbuat baik. Coba lihat ayat yang ke-13 itu. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?
Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita rajin berbuat baik, maka Tuhan akan menolong kita untuk mengalami hal-hal yang baik. Kalau kita rajin berbuat baik, kita tidak akan dianiaya. Itu hal umum yang kita pahami dan ini prinsip firman Tuhan juga. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amin. Ini janji yang Tuhan berikan kepada kita. Implikasi dari ayat 13, kalau kita rajin berbuat baik, kita pasti akan diterima, kita tidak akan dianiaya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, pada umumnya kalau kita berbuat baik, kita tidak akan dianiaya. Amin. Dan hidup yang benar akan mendatangkan damai sejahtera, respon yang baik. Namun demikian di sisi lain, saudara, Petrus juga melihat adanya tantangan dan ancaman dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Ada saja ancamannya, ada saja tantangannya. Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan hal yang seperti itu, akan ada aniaya, akan ada ancaman, akan ada bahaya. Kalian akan memberitakan Injil Kerajaan Allah, tetapi akan ada bahaya mengikuti kalian. Tetapi janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Akan ada tantangan, akan ada bahaya, tetapi Tuhan mengajar kita untuk tidak takut. Amin. Dalam ayat 16-17 1 Petrus pasal yang ketiga tadi, perhatikan saudara. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kita harus menjaga hati nurani yang murni. Sehingga ketika kita difitnah, saudara, orang-orang yang memfitnah itu akan dipermalukan baik di dunia sekarang ini, oleh karena perbuatan kita mengungkapkan kejahatan mereka, atau di kekekalan nanti pada saat Allah menghakimi semua orang. Amin. Akan ada perbuatan jahat menyerang kita. Tetapi dengan hati nurani yang murni, orang-orang yang berbuat jahat akan dihakimi oleh Tuhan, baik selama masih hidup di dunia ini, maupun nanti di kekekalan nanti. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang diperbuat oleh manusia. Mereka yang melakukan kejahatan akan menderita, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang, saudara. Mereka yang berbuat baik mungkin saja akan menderita di sini. Tetapi semua orang yang berbuat baik di dalam Tuhan akan dibenarkan dalam kekekalan. Ini konteks di mana kita hidup dan melayani dunia yang tidak bersahabat, tetapi kita harus memelihara hati nurani yang murni, saudara. Supaya pada akhirnya kita dinyatakan benar oleh Tuhan. Nah, saya melihat karena Tuhan tidak langsung menghakimi orang yang jahat, saudara, kita mungkin saja menghadapi penderitaan karena kita hidup benar.
Ini realita yang harus kita hadapi. Tuhan tidak langsung menghukum orang yang jahat. Tuhan tidak langsung menghakimi orang yang berbuat jahat. Makanya ada banyak kemungkinan kita akan menderita karena perbuatan benar kita. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Seringkali orang berdosa tidak tahan dalam persekutuan orang-orang benar. Seperti di dalam Mazmur pasal yang pertama. Orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang berdosa. Orang benar tidak berkata apa-apa saja, saudara. Orang berdosa terintimidasi dari kebenaran orang-orang percaya. Belum lagi kalau orang percaya memberitakan kebenaran, menghardik dosa, menyatakan yang salah. Maka orang berdosa akan sangat sakit hatinya. Dan ketika dia merasa tidak nyaman pada saat itulah mereka akan mencoba untuk menganiaya orang-orang benar. Itu realitanya seperti itu. Tapi dalam kondisi yang seperti itu Petrus berkata bahwa jika kita menderita karena kebenaran, kita diberkati oleh Tuhan. Kita berbahagia, saudara. Berbahagia bukan berarti ada perasaan senang karena kita dianiaya, perasaan baik karena kita dianiaya. Oh saudara, dianiaya itu enggak enak, sakit saudara. Berbahagia yang dimaksud, ya diberkati yang dimaksud adalah kita merasa mengucap syukur karena kita telah menyenangkan Tuhan melalui apa yang kita buat. Bapak Ibu bahagia kalau menyenangkan Tuhan? Sekalipun untuk menyenangkan Tuhan kita harus menderita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Sekalipun menderita, diberkati orang yang menderita karena kebenaran. Bukan perasaan senang dianiaya, tetapi bahagia sebab telah menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita. Petrus sepertinya sedang merefleksikan apa kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Ada kalanya Tuhan menghendaki kita menderita karena kita melakukan apa yang benar. Tetapi jangan takut, sebab Tuhan memegang kendali. Jangan takut sebab Tuhan berdaulat. Kita dapat mempercayai Dia di tengah-tengah penderitaan kita. Kita dapat mempercayai Dia di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi. Dan kita tidak perlu takut bahaya sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi jelas saudara bahwa tempat di mana kita hidup dan dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan itu adalah dunia yang tidak bersahabat dengan kita. Tapi jangan takut, sebab Tuhan akan menghakimi orang jahat. Orang yang berbuat jahat akan dihakimi baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Bagian kita adalah menjaga hati nurani kita tetap murni supaya kita kedapatan benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang berikutnya saudara, kita akan melihat bahwa kesaksian yang terbaik yang dapat kita lakukan di tengah-tengah dunia yang menderita dan tidak bersahabat ini adalah dengan menunjukkan perbuatan baik atau berperilaku baik dan menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu bahwa perbuatan kita itu menjadi landasan bagi kesaksian kita secara verbal. Saudara, kalau kehidupan kita baik, perbuatan kita baik, perilaku kita baik, maka itu menjadi landasan kita untuk memberitakan firman, memberitakan kebenaran Alkitab. Kita tidak akan dituduh tidak konsisten ya karena apa yang hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan.
Tapi kalau sebaliknya, kalau hidup kita tidak benar, perilaku kita tidak baik, maka kita tidak memiliki landasan yang kuat untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi kesaksian yang baik itu harus dengan perilaku yang baik, perbuatan yang baik, dan dengan kata-kata yang bijaksana. Kata-kata yang baik. Saudara, coba kita lihat itu, bahwa kita harus bersaksi atau menjadi saksi dengan perbuatan baik. Saudara, berbuat baik adalah tema dari surat 1 Petrus dan jelas pada teks yang kita baca ini. Ayat yang ke-13 mengatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Perhatikan, rajin berbuat baik. Ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Lihat, orang percaya harus rajin berbuat baik, hidup dalam kebenaran. Ayat yang ke-16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh. Hati nurani yang murni, hidup yang saleh. Jadi ini tema yang sangat penting. Perbuatan baik, perilaku baik, hati nurani yang murni, kehidupan yang saleh. Kemudian ayat yang ke-17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jadi berbuat baik, berperilaku baik adalah tema yang sangat penting dalam ayat-ayat ini. Paulus juga menekankan hal yang sama, supaya orang-orang percaya rajin berbuat baik sebagai kesaksian kita untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Coba lihat Titus pasal 2. Titus pasal 2. Kita baca ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita loncat lihat ayat yang ke-10. Jangan curang. Nah ini. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Paulus mendorong kita untuk selalu berbuat baik supaya nama Tuhan tidak dihinakan. Kemudian coba kita lihat ayat yang ke-14. Ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di banyak tempat Paulus juga menekankan supaya orang-orang percaya rajin berbuat baik sebagai landasan bagi kesaksian verbal kita. Orang Kristen harus rajin berbuat baik. Amin. Semangat berbuat baik. Kita harus berelasi dengan benar dengan orang-orang yang belum percaya. Menunjukkan kebaikan hati kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai orang-orang Kristen, orang-orang percaya bersikap curang. Ya, dalam berhubungan bisnis dengan orang-orang yang tidak percaya, mungkin kita curang, kita menipu, kita tidak jujur. Semuanya itu akan merusak kesaksian kita dan tidak memberikan landasan yang kuat untuk kesaksian kita secara verbal. Kalau kita bersikap curang, kita nggak jujur, kita kasar, bagaimana orang mau mendengar kesaksian kita secara verbal? Amin. Tapi dengan berbuat baik, saudara, kita memberikan landasan yang kuat untuk perkataan kita, untuk pemberitaan firman kita. Paulus juga berkata bagaimana pentingnya kita menjaga hati nurani yang murni. Bagaimana menjaga hati nurani yang murni dengan terus-menerus mengisi hidup kita dengan firman Allah. Sesungguhnya hati nurani ini tidak bisa menjadi penuntun yang sempurna bagi kita. Karena hati nurani itu mudah sekali disesatkan, mudah kali dibengkokkan kalau kita tidak penuh dengan firman Tuhan. Orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, mungkin gampang sekali berbohong, gampang sekali menipu karena kebiasaan dosa lamanya. Tetapi setelah orang mendengar firman, belajar firman, mengerti kebenaran, orang tahu bahwa berbohong itu
itu dosa, bahwa curang itu adalah dosa, maka hati nuraninya akan mengontrol dia, menolong dia, mengerem dia, memotivasi dia untuk terus berbuat baik. Makanya penting sekali hati nurani itu dijaga supaya tetap murni dengan terus belajar firman Tuhan. Amin. Karena ketika kita bertumbuh dalam firman, ketika kita mau berbuat dosa, hati nurani yang telah dimurnikan oleh firman itu akan mencegah kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Dan hati nurani yang murni sangat dibutuhkan untuk kesaksian yang baik. Saudara, kalau kita tidak membersihkan hati nurani kita dari dosa, kalau kita masih hidup dan dalam dosa dan tidak mau bertobat, maka kesaksian kita tidak akan ada gunanya. Saudara, saya hari-hari ini banyak melihat perdebatan antara sesama pendeta berkenaan dengan Trinitas, berkenaan dengan keesaan Tuhan. Mereka berdebat, saling mengatakan kata-kata yang kasar, saling menjatuhkan, kemudian disitir oleh orang yang tidak percaya, dibuat video tandingan dan dicemoohlah kita orang-orang percaya. Karena hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa, mereka dengan mudah mengejek dan menghujat kekristenan. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita anak-anak Tuhan curang, tidak jujur, maka mereka akan menghina kita, menghujat kita karena perilaku yang tidak baik itu. Tetapi jika kita hidup dalam kebenaran dengan hati nurani yang dimurnikan dengan firman, itu menjadi landasan yang sangat-sangat penting untuk kesaksian kita secara verbal. Saya harus mengingatkan bahwa orang-orang yang terhilang, mereka memperhatikan kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita tidak menyadarinya. Orang melihat, orang menilai kita. Dunia sedang melihat apa yang gereja lakukan di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, kita yang memberitakan kasih, yang mengatakan Yesus adalah kasih, apa yang dilakukan oleh gereja. Dunia melihat kita, sekalipun kita tidak menyadarinya. Makanya kita butuh rajin berbuat baik. Amin. Bersemangat berbuat baik, bukan untuk kepentingan kita, supaya nama kita dipuji, dibesarkan orang, tidak. Semuanya untuk kepentingan Tuhan kita, untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus. Jangan sampai orang kehilangan simpati terhadap kekristenan karena kita tidak berbuat baik. Kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus rajin berbuat baik sekalipun kita dianiaya. Itu adalah kesaksian yang hebat, kesaksian yang kuat untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Bukan berarti kita hidup tanpa dosa, tidak. Tetapi ini bicara soal ketaatan kepada firman. Kalau kita mungkin melakukan kesalahan kepada orang lain, segera kita datang dan menyelesaikannya, membereskannya, terjadi rekonsiliasi, maka disitulah hidup kita menjadi saksi yang kuat dan landasan yang kokoh untuk kita memberitakan firman, mengabarkan Injil keselamatan itu. Dunia melihat kita, amin saudara, dan kita harus rajin berbuat baik. Sekalipun untuk itu kita harus menderita, supaya melaluinya kita membuat landasan yang kuat untuk memberitakan Injil secara verbal. Nah kemudian saudara, perbuatan baik harus disertai dengan kata-kata yang bijaksana. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini berbicara mengenai kesaksian secara verbal, siap sedia memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kita
tentang iman kita, tentang pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya fakta bahwa orang bertanya atau meminta pertanggungan jawab kita akan pengharapan dan iman kita, itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka memperhatikan perbuatan kita. Bahwa mereka memperhatikan perilaku mereka. Memperhatikan perilaku kita. Kalau kita rajin berbuat baik, kita menunjukkan sukacita, damai sejahtera, pengharapan, iman yang kokoh di tengah-tengah dunia yang menderita ini. Kalau kita rajin berbuat baik, orang akan bertanya, Pak, Bu, Om, Tante, Dek, Kakak, kenapa kamu menunjukkan sikap hidup yang seperti itu di tengah-tengah dunia yang menderita ini? Kenapa engkau tetap bersukacita? Kenapa engkau tetap saja bergembira? Engkau memiliki pengharapan yang kuat, engkau tetap setia berbuat baik sekalipun teraniaya. Apa yang engkau lakukan itu? Mengapa engkau melakukan itu? Dan itulah kesempatan kita untuk memberi pertanggungan jawab iman kita. Amin. Itu kesempatan kita untuk bersaksi. Dan Petrus menegaskan supaya kita bersiap untuk memberi jawab kepada orang yang bertanya-tanya. Kok bisa gerejamu itu kok berbuat baik ya? Kok bisa ya kamu melakukan hal itu? Padahal kamu menderita juga. Kok bisa ya kamu tenang di masa-masa sukar, kamu tidak panik? Kok bisa ya kamu melayani kami dalam keadaan yang sukar seperti ini? Kesempatan kita mempertanggungjawabkan pengharapan kita, memberitakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, dunia sedang memperhatikan kita. Pertanggungan jawab itu diterjemahkan dari kata Yunani apologia. Apologia itu juga sumber dari kata apologize atau permintaan maaf, saudara. Ya, kata apologetika yang kita kenal sekarang ini. Apologia itu artinya adalah pembelaan hukum yang disiapkan dengan baik. Jadi ini memberikan arti kepada kita bagaimana kita harus dapat mempresentasikan Injil, berita firman secara baik, bijaksana, logis, dan mudah dimengerti oleh orang lain. Inti Injil sangat sederhana sebenarnya. Bagaimana kita menceritakan, memberitahu seseorang tentang apa itu dosa dan apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka harus menghadapi murka Allah. Terpisah dari Allah. Berita Injil itu sederhana, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan bagaimana Dia menyelamatkan umat manusia dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Memberitahu orang apa yang perlu mereka lakukan untuk menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sangat mulia itu. Amin. Sederhana. Saudara akan ditanya, mengapa kamu rajin berbuat baik? Mengapa kamu tidak takut? Mengapa kamu bersukacita dalam keadaan yang sukar ini? Maka itu kesempatan kita untuk memberi pertanggungjawaban tentang iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini penting. Seringkali di dalam diskusi atau memberitakan Injil, kita mendapatkan perlawanan, mendapatkan tantangan, tapi kita tidak perlu membela Tuhan, saudara. Kita tidak perlu berdebat juga. Yang kita butuhkan adalah menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Sebab pada dasarnya semua orang membutuhkan keselamatan. Pada dasarnya orang menyadari keterbatasannya, ketidakmampuannya. Dan ketika mereka menyadari itu, mereka siap menerima Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Itu penting bagi kita, saudara. Dan yang terakhir, saudara, Yesus Kristus berdaulat atas setiap kesaksian kita. Amin. Dia memegang kendali, saudara. Dia mengontrol. Saya baca lagi ayat yang ke-15 dari 1 Petrus pasal yang ketiga.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa maksudnya kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan? Kata kuduskanlah itu berarti menguduskan, memisahkan. Menjadikan Tuhan yang kudus, tidak menyamakan Tuhan dengan pribadi-pribadi yang lain. Dia yang terutama, dia yang terbesar, dia segala-galanya bagi kita. Seperti doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Menguduskan berarti memisahkan Tuhan dari pribadi-pribadi yang lain. Menerimanya sebagai yang kudus, sebagai yang satu-satunya berkuasa, sebagai yang mulia, sebagai segala-galanya bagi kita. Tidak ada yang lain selain Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Menguduskan Tuhan dalam hati kita. Kalau kita mengasihi, hanya Tuhan yang kita kasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Hanya Dia yang kita sembah, yang kita muliakan. Tidak ada yang lain selain Yesus. Kalau ada yang perlu kita takuti, hanya Yesus yang harus kita takuti. Tidak ada yang lain yang kita takuti selain Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Makanya jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tapi takutlah kepada Dia yang tidak hanya membunuh tubuh tetapi dapat mencampakkan jiwa ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini makna menguduskan Tuhan. Kita tidak boleh takut pada apapun juga, hanya Tuhan yang kita takuti. Amin. Hanya Tuhan yang kita hormati, tidak ada yang lain. Bagi kita, Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Dia segala-galanya, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dengan kata lain Petrus mengatakan, jangan takut kepada apapun juga. Takutlah kepada Tuhan. Kuduskan Dia. Di tengah-tengah perjuangan kita, tanggung jawab kita untuk memberitakan firman, memberitakan Injil. Kuduskan Dia, jadikan Dia segala-galanya dan fokuslah hanya kepadanya. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Amin. Kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau 2000 tahun yang lalu musuh-musuh Tuhan menganiaya Yesus Kristus, membunuh Yesus Kristus, kemungkinannya besar mereka akan menganiaya kita hari-hari ini. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan memanggil kita untuk tetap melayani Dia. Amin. Memberitakan firman, memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang bermusuhan ini. Dengan menguduskan Tuhan, dengan hanya takut akan Tuhan, dengan hanya memuliakan Tuhan, maka akan tumbuh keberanian untuk kita menyampaikan kabar baik. Dengan perbuatan baik kita yang terus-menerus kita lakukan, kita memberikan landasan yang kuat untuk pemberitaan firman, untuk pemberitaan Injil itu. Dan saat kita memberitakan Injil, jangan takut. Yesus yang memegang kendali. Hanya Dia yang harus kita kuduskan dalam hati kita. Tidak ada yang lain. Kalau harus takut, hanya Tuhan yang kita takuti. Amin. Kalau kita harus menghormati, hanya Tuhan yang harus kita hormati. Kalau kita menguduskan Dia dalam hati kita, maka kita akan diberikannya keberanian untuk memberitakan kabar sukacita itu. Maukah kita menjadi saksi bagi Tuhan? Mari kita rajin berbuat baik. Mari kita bersemangat dalam kebaikan. Mari di tengah-tengah dunia yang menderita ini, mari kita melakukan kebaikan. Ini kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Paulus berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Mari kita berrelasi dengan orang-orang yang belum percaya dengan hati-hati, dengan baik, dengan benar.
Jangan berlaku curang dalam berbisnis, jangan melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Itu akan merusak kesaksian kita. Tapi lakukan yang baik supaya nama Tuhan kita dipermuliakan. Mari kita memberitakan Injil yang sederhana itu. Mari kita mengatakan apa itu dosa. Dan apa yang telah manusia lakukan sehingga kita terpisah dari Tuhan. Beritakan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan bagaimana caranya kita menerima keselamatan itu. Dan ketika engkau punya kesempatan dan ada tantangan, ingat, kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu. Engkau akan diberi keberanian untuk menyatakan siapa Tuhan dan Juru Selamat itu. Amin. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Dengan menikmati tubuh dan darahnya kita mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari sama-sama.